Disclaimer, sebelum teman-teman melanjutkan menyaksikan video ini, saya sebelumnya mohon maaf jika saya dihubungi melalui WA, kemudian melalui nomor telepon saya cenderung tidak menjawab ya bos. Saya mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Bukan berarti saya sombong, tapi nomor WA dan nomor HP saya pergunakan untuk kepentingan bisnis dan untuk kepentingan berhubungan dengan keluarga. Jadi jika teman-teman ingin melakukan konsultasi atau mempunyai sebuah pertanyaan atas konten yang sudah saya tayangkan, silahkan tulis saja pada kolom komentar. Nanti insya Allah pasti saya akan baca dan saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan jawabannya. Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Oke bos, saya tetap berharap bosku diberikan kesehatan serta diberikan cukup rezeki untuk hari ini dan untuk hari-hari berikutnya. Hari ini bos, saya akan sharing tentang sebuah permasalahan yang sering terdapat di medsos dan kadang di sebuah komunitas sound system juga sering timbul pertanyaan seperti ini. Salah satu pertanyaannya adalah, box seperti apa sih yang lemparan bassnya itu jauh atau yang nonjok di dada? Oke, sebelumnya saya sendiri jujur tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Karena begini bos, bukan berarti saya tidak mampu untuk menjawab ya. Semuanya itu adalah kompleks bos. Kompleks itu maksudnya saling berkaitan antara A, B, C, D, dan lain-lainnya. Nah, jika runtutan-runtutan itu kita tidak lalui, maka kita juga tidak akan menghasilkan sebuah suara yang katakan tadi yang diminta bosku, pengennya bassnya jeduk ya, nonjok di dada, kemudian lemparannya itu jauh gitu ya. Lemparannya itu bisa radius mungkin 50 sampai 100 meter itu masih bisa terdengar dengan sempurna. Ya, semua itu berkaitan bos. Jadi tidak bisa kemudian kita mengkotak-kotakan bahwa box ini larinya jauh, box ini larinya jeduk di dada. Kemudian box ini spesial buat, ya memang seperti itu. Idealnya itu seperti itu. Satu box katakan untuk mid high ya, dia bisa mengeluarkan mid high itu dengan baik. Nah, kemudian yang keduanya untuk low-nya dia bisa mengeluarkan low dengan baik, dan untuk sub-nya bisa mengeluarkan sub-nya dengan baik. Idealnya itu seperti itu bos. Tapi tidak bisa kemudian kita menjudge bahwa ini adalah box speaker dengan lontaran bass terjauh atau katakan terbaik gitu. Semua masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Itu tadi tergantung kita bagaimana bisa menyikapi dan bagaimana bisa mengawinkan atau bisa mempertemukan atau bisa mensinkronisasikan antara masing-masing dari box subwoofer, kemudian box low, kemudian box mid kalau mau dipisah, kemudian box dari high frequency.
Itu semua adalah sebuah keterkaitan, bos. Sebab kemungkinan yang terjadi itu bisa saja begini. Semisal katakan bosku itu memasang box dengan tipikal planar yang notabene kadang-kadang tidak sinkron dengan bagian bawahnya. Misalkan planarnya ini mau dipakai untuk low. Nah, kemudian tidak sinkron dengan bawahnya. Nah, karena tidak sinkron itu, justru tidak menimbulkan lontaran bass yang jauh. Yang terjadi adalah cancelling, bos. Jadi semakin bassnya itu berkurang jauh, bukan berarti lemparannya jauh, tapi bassnya itu berkurang jauh. Sebenarnya kompleks, kita bahas ini tuh nggak ada habisnya gitu, nggak ada habisnya lantaran karena semuanya itu tidak jawabannya itu tidak satu gitu loh. Sekarang gini aja logikanya, bagaimana seandainya kita kepengin memiliki sebuah sound system dengan lemparan bass jauh gitu ya. Nah, bass jauh itu otomatis kita harus ngukur yang lain-lain. Katakan satu itu box speakernya dulu ya, kita bahas box speakernya. Box speakernya itu solid apa enggak? Jika box speakernya itu tidak solid, saya sudah cerita di video-video saya yang lain. Jika material yang kita gunakan untuk membuat box speaker itu juga tidak solid, artinya dengan kayu multiplex yang kualitasnya itu tidak bagus. Standarnya kalau seandainya bosku mau itu ya yang meranti ya. Yang meranti apalagi yang super itu bagus banget. Nah, jika konstruksi dasarnya saja sudah tidak solid, maka bagaimana kemudian kita bisa menyempurnakan ruang dari perputaran suaranya itu sampai dia bisa melemparkan bassnya itu dengan jauh. Itu impossible banget, bos. Itu yang pertama sekali. Kemudian bagaimana mungkin kita bisa melemparkan bass itu dengan jauh kalau seandainya power amplifier kita itu tidak mendukung juga. Hanya dengan 5 ampere mau cari bass yang jauh ya nggak mungkin, bos. Kita butuh yang gede tenaganya tentunya lah. Gede juga powernya juga harus gede itu loh. Itu kesimpulan yang bisa dicerna dengan akal kita gitu ya. Dan masih banyak hal-hal yang lain yang sekiranya menjadi pendukung dari kesemuanya itu. Jadi kita nggak bisa kemudian cari jawabannya berarti ini pakai box ini saja nih yang lemparan bassnya itu jauh. Saya kok nggak yakin juga ya, bos ya, karena pembuatan box itu juga harus diukur dari sisi volumenya juga, kemudian dari port angin-anginnya juga dia harus sempurna untuk keluar, atau mau dengan kata lain pengen menggaung ya kita harus bikin gaungnya dulu di dalam, dan itu nggak mudah, bos. Kalau saran saya sih ya, untuk bagi pemula-pemula ini yang masih mengejar pengen dentuman bassnya itu jauh, atau mungkin kepengen yang bisa gler lah gitu ya, kata teman-teman itu yang bisa gler. Kalau saya boleh memberi saran sih begini saja, ini buat pemula ya, bos ya. Bukan untuk profesional. Kelas profesional itu saya tidak bahas karena itu mereka sudah punya keilmuan sendiri dan kemungkinan juga tidak nonton video saya. Saya hanya kembali saja mengejar receh pemula-pemula ini yang belum mengerti betul tentang bagaimana seluk-beluknya sound system, dan terkadang masih terbawa nafsu ya, bos ya. Masih terbawa nafsu itu artinya gini. Ada teman yang misalkan ini loh pakai box ini bisa lemparan bassnya itu jauh, kemudian nonjok di dada mak jeduk gitu ya. Lah kita kemudian niru gitu loh. Apa yang kita tiru itu belum tentu akan menghasilkan sama dengan yang mereka pakai gitu. Karena apa? Mereka punya alat-alat pendukung, katakan untuk aksesorisnya, dari mixernya saja sudah bertenaga, apalagi kemudian ke bawah-bawahnya ditambah ada DLMS, ada equalizer, ada lain-lain yang sekiranya itu menjadi penopang lontaran bass tersebut. Nah, kalau seandainya teman-teman itu tidak memiliki perangkat yang mumpuni, ya kita lebih baik menerima apa adanya gitu loh. Tapi tetap berusaha, artinya berusaha untuk menjadi sebuah konstruksi sound system yang sempurna. Artinya begitu. Namun jika kita kemudian memperbesar nafsu kita dengan
cara, wah itu si soundnya si Anu pakai box CLA, pakai boxnya Mas Bre itu kenceng banget. Yang ngukur bos, kita harus ngukur gitu. Mas Bre itu pakai speakernya apa itu ya. Kemudian harganya berapa, powernya pakai apa, itu juga harus kita ukur. Jangan kemudian kita merem gitu loh. Kalau kita merem, kita sekedar niru mau ngikutin boxnya Mas Bre ya, apa ya itu yang tenar itu kan apa ya, Kobre apa ya. Nah, kita mau ngikutin stylenya Mas Bre ya, Mas Brewok, tapi kita sendiri perangkatnya itu tidak mendukung, ya nggak bakalan jadi bos, nggak bakalan jadi. Jadi kesimpulan saya seperti itu, mending kita berusaha dulu untuk nguatin peranti-peranti yang lain, yang apa yang kurang, apa yang belum kita punya, kita lengkapi dulu. Nah itu baru nanti kalau ke sana kita bisa lah katakan upgrade, itu pengen yang kayak punya Mas Bre itu boleh, silahkan, nggak masalah. Toh nggak ada batasan juga gitu ya. Artinya semua kreativitas itu tergantung dari bosku semua. Nah kalau buat saya sih sekedar saran saja ya bagi para pemula-pemula yang masih bingung untuk menentukan box speaker mana yang kira-kira cocok. Kalau saya gampang saja bos, untuk menjadikan sebuah sound system yang mudah pengoperasiannya ya. Saya cerita ini mudah pengoperasiannya. Pakai saja box dengan karakter direct. Karakter direct itu maksudnya begini bos. Karakter box yang speakernya itu menghadap ke depan. Jadi speakernya itu kelihatan dan menghadap ke depan. Artinya ke audiens gitu. Itu nanti ketika kita mengekualisasi, itu akan jauh lebih mudah ketimbang box-box yang semacam kayak Kobre, kemudian kayak CLA, kemudian kayak planar yang magnetnya itu dibalik, magnetnya itu di luar, dan daun speakernya itu di dalam. Itu jauh lebih rumit bos. Percaya saja sama saya, itu jauh lebih rumit. Karena semua masing-masing harus dihitung berdasarkan volumenya juga, kemudian berdasarkan brace-nya juga. Brace artinya penguat dinding ya. Kalau brace-nya tidak kuat, penguat dinding bagian belakangnya tidak kuat, ya otomatis nanti bass atau suara speaker itu bukan larinya ke depan, melainkan akan larinya itu ke belakang karena brace atau penyangga atau tulang-tulangan bagian belakang dinding speakernya itu tidak kuat. Ya, jadi garis besarnya seperti itu bos. Kalau bosku kemudian sudah mumpuni, ya sebenarnya gini sih ya, kalau seandainya kita untuk uji coba itu nggak murah sih bos. Uji coba itu nggak murah, artinya begitu kita ingin mengganti sebuah konstruksi box speaker, itu juga nggak murah bos. Satu itu kita harus menganalisa benar-benar, menghitung volumenya berapa, kebutuhannya berapa, kemudian lubang portnya itu akan seperti apa, dan bagian dalamnya itu yang seperti apa. Itu harus dihitung dengan matang bos. Jadi kalau seandainya kita asal-asalan gitu ya, niru, kemudian ada skema nih niru ya, belum tentu itu nantinya akan jadinya itu sama dengan mereka atau katakan yang menginisiasi atau pencetus pertama pembuat box tersebut, itu juga belum tentu akan sama hasilnya. Karena tahapan demi tahapan itu harus kita lalui, dan jika kita tidak menguasai ilmu itu, ya sudahlah, jangan. Kalau buat saya sih janganlah, mending jangan, ketimbang kita buang-buang duit buat eksperimen yang notabene eksperimen itu tidak murah, dan eksperimen itu juga sama saja dengan gambling bos. Gambling itu artinya bisa jadi ini menjadi sebuah peluang keberhasilan, bisa jadi ini merupakan sebuah kegagalan. Itu adalah misinya gambling seperti itu bos. Nah bosku terserah mau pilih yang mana, mau berani gambling atau mungkin cari di zona nyaman. Nah kalau saya tetap di zona nyaman saja bos, karena ya saya nggak butuh yang neko-neko seperti itu. Buat saya kalau selama bisa melayani customer dengan baik, kemudian live perform dengan baik juga, artinya tanpa keluhan dari tuan hajatnya, itu sudah menjadi kepuasan dari saya gitu loh. Kalau kemudian kita dikomplain, mas ininya itunya, nah itu baru kita harus evaluasi lagi gitu. Apa yang kira-kira kurang di kita itu harus kita evaluasi lagi.
Nah, saran saya yang tadi semoga bisa dipakai ya bos ya. Artinya kalau yang nyaman itu ya usahakan semuanya itu direct. Direct itu maksudnya speakernya itu menghadap ke depan, ke audiens. Kemudian juga dengan konstruksi box yang standar saja lah, katakan kayak apa mini scoop, apa super scoop yang sudah banyak dipakai orang dan sudah terbukti hasilnya gitu loh. Nah, kalau kita mau coba-coba dengan box yang lain itu otomatis kita harus siap saja merogoh kocek dan ngerok ATM yang banyak ya bos ya, karena harga materialnya itu untuk membuat sebuah box itu tidak murah bos. Terus terang saja harga satu lembar multiplex yang meranti itu kisarannya antara 450 sampai 500 ribu bos. Untuk satu lembar box, untuk satu lembar multiplex yang tipikalnya atau yang kualitasnya kayu meranti itu 450 sampai 500 bos. Bayangin kalau seandainya kita gagal dalam produksi itu ya otomatis tadi gambling, duit dibuang gitu ya. Tapi beda urusannya jika kemudian bosku punya tuyul gitu. Uangnya tinggal ngambil, itu beda urusan ya bos ya, beda urusan. Mau eksperimen sehari 3 kali pun monggo, saya persilahkan, tidak masalah, karena itu urusan bosku sendiri. Tapi kalau buat pemula-pemula yang masih bermain awal-awal, bermain sound system hanya sekedar hobi, hanya apa ya, kalau saran saya sih jangan ngejar nafsu lah, jangan kejar nafsu. Soalnya ngejar nafsu juga susah bos. Katakan kayak tadi saya cerita tentang Mas Bre speakernya itu harganya berapa bos? Kalau kita masih pakainya hanya ACR 15600, untuk jeduk ya susah bos, karena tenaganya terbatas gitu. Kalau dikasih umpan power yang besar juga nanti bisa meledos bos ke sana ya. Oke bos, jadi begitu, sekedar saya sharing saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat, dan silakan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.